Ya, oke. Ya. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Bahwa yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dalam suatu bahasa, sistem ejaan lazimnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek fonologis, yang menyangkut pelambangan fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologis, yang menyangkut pelambangan satuan-satuan morfemis. Dengan aspek sintaksis, yang menyangkut pelambangan ujaran dengan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Manajemen Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi. Edisi revisi dikuatkan dengan surat putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 054A atau 1987 tanggal 9 September 1987. Beberapa hal yang dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, 1. Departemen Pendidikan Nasional. A. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. B. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 1.35.20, pukul 1 atau pukul 1 lewat 35 menit, 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. Titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda titik koma. Tanda ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.
Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya atau akhiran dengan bagian kata yang mendahuluinya pada pergantian baris. Contohnya, tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan, aposisi, atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke.